Bapak Ronald Bin SH, yang saya hormati Bapak Kasintel Jaksaan Negeri Kendal beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Paguyuban Camat Kabupaten Kendal, yang saya hormati Ketua Paguyuban Kepala Desa beserta 10 personil yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ketua Paguyuban Sekretaris Desa dengan jajarannya, yang saya hormati juga Ketua Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Kendal dengan jajarannya, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan hal yang barangkali sudah kita dengar mungkin, tapi perlu kita nanti mendengarkan langsung dari Bapak Kepala Jasa Negeri maupun dari Kasintel dan jajarannya, sehingga program ini nanti bisa menjadi upaya dalam rangka untuk penyelesaian persoalan yang di Kabupaten Kendal yang terjadi, yang meskipun tidak semuanya persoalan itu diselesaikan dengan restorasi justice. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pengertian restorasi justice ini mungkin sedikit kami perlu sampaikan bahwa intinya restorasi justice itu adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama sehingga bisa terwujud adanya penyelesaian dalam rangka untuk kepentingan masa depan. Tentunya restorasi justice ini lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan di masa depan. Keadilan restorasi justice sebagaimana di atas pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sebuah nilai-nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada 2 indikator, yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restorasi justice diperhitungkan kembali. Di sisi lain, restorasi justice juga dapat menyelesaikan permasalahan hukum di wilayah Kabupaten Kendal. Tentunya dengan penyelesaian restorasi justice ini bisa membawa kemajuan dan perbaikan di penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kendal, sehingga tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, adil, makmur dan sejahtera bisa dicapai. Di sini kami juga perlu mengingatkan bahwa kita adalah sebagai aparat penyelenggara negara yang tentunya dalam rangka melaksanakan tugasnya kami juga mengajak, karena bagaimanapun yang namanya manusia pasti tentu ada kekurangannya. Akan tetapi kalau kita berupaya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik karena yang hadir pada kesempatan ini unsur dari pemerintahan desa, kami mengajak agar kegiatan program yang selama ini dilaksanakan dan akan dilaksanakan seperti halnya program pensertifikatan massal, kemudian juga kaitannya dengan pemanfaatan anggaran desa, dana desa, anggaran dana desa maupun kaitannya dengan pengelolaan kekayaan desa, serta kegiatan pelaksanaan pilkades dan bantuan keuangan desa ini untuk dapat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bali.
Dilanjutkan foto bersama. Tahu hadapnya ke sana. Fotonya. Videonya ke sana. Videonya ke sana. Iya. Materi yang akan bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita. Puji dan segala rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hingga hari ini insya Allah kita masih bisa menikmati nikmat yang tertinggi, yaitu berupa kesehatan yang baik, sehingga kita masih bisa hadir berkumpul bersama pada saat ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita santai saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi kami pikir ini hal penting. Mungkin amanah ini bisa Bapak Ibu sekalian tularkan kepada anggota masyarakat kita, kepada masyarakat kita, supaya kita harapkan apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu restoratif justice, ini bisa lebih membudaya di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian dengan sendirinya, jika ini tercapai, akan meringankan tugas-tugas kita semua, tugas-tugas sebagai aparatur pemerintah, akan meringankan, karena masyarakat mungkin akan lebih tenang, lebih merasa terayomi, lebih merasa keadilan itu dapat betul-betul mereka rasakan, sehingga kita akan lebih mudah mengurusi konflik, bisa mencegahnya, bahkan ketika ini dipahami bahwa ini adalah suatu kebaikan. Dan saya yakin kita semua ada di tempat ini dari rumah berangkat untuk niat sebagai kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dari tim penindakan yang nantinya akan bermuara kepada putusan pengadilan berupa pemidanaan, penjara, denda, dan sebagainya macam. Dengan restoratif justice, kita kembali melihat arti restorasi. Restorasi ini artinya lebih kurang itu mengembalikan kepada keadaan semula. Jadi ketika ada sesuatu yang terlanggar, misalnya timbulnya rasa sakit, timbulnya rasa terhina, timbulnya rasa tidak enak sebagai korban dari terjadinya tindak pidana atau delik. Delik adalah istilah untuk tindak pidana dalam bahasa hukum. Ini dijaga dengan cara tidak perlu kita melanjutkan ke penuntutan. Sebetulnya ini bisa dilakukan juga oleh dengan dasar polisi. Pada setiap level pemeriksaan perkara, polisi, pengadilan, dan kejaksaan. Kalau polisi itu dihentikan dalam bentuk penghentian penyidikan. Kalau di kejaksaan itu dihentikan, tidak perlu dilakukan upaya penuntutan ke pengadilan, selesai sampai di kejaksaan. Kemudian pengadilan, ketika perkara sampai di pengadilan, ketika masing-masing merasa nyaman, bisa didamaikan, pengadilan juga tidak membuat putusan pidana yang harus membuat tersangka harus menjalani pidana penjara. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Arjo juga sudah menyampaikan bahwa dasar dari restoratif justice ini, kalau secara regulasi atau aturannya, ada dasar dari Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Jadi kalau di kejaksaan, restoratif justice itu tentang penghentian penuntutan. Kemudian surat edaran tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kita kembali lagi, apa sih restoratif justice?
Ketika di dalam penegakan hukum biasa, polisi akan melakukan penangkapan, kemudian akan melakukan pemeriksaan, kemudian membuat berita acara. Setelah berita acara ini dibuat, polisi akan mengirimkan berkas perkara kepada kami selaku penuntut umum. Kemudian ketika melihat perkara yang dilimpahkan kepada kami sudah lengkap, polisi segera melimpahkan tersangka dan barang buktinya kepada kami dan menjadi kewenangan kami untuk dilakukan penuntutan. Ketika restoratif justice terjadi di pihak penyidik Polri, perkara tidak dilimpahkan ke kejaksaan. Ketika perkara sudah ada di kejaksaan dan terjadi restorasi, terjadi restoratif justice di kejaksaan, perkara hanya sampai di kejaksaan, tidak dilimpah ke pengadilan. Ketika perkara sudah sempat sampai ke pengadilan, kemudian terjadi persidangan, hakim tidak membuat putusan pemidanaan. Kemudian kenapa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Walaupun ini ada aturan mengenai ini, juga ada MOU antara Mahkamah Agung ke Kepolisian RI sama Kejaksaan Agung sebagai dasar untuk restoratif justice pada setiap level, pada setiap tingkat pemeriksaan. Kenapa ini bisa dilakukan? Kenapa ini mungkin dilakukan? Restoratif justice, inti utama dari restoratif justice ini adalah kesediaan daripada korban kejahatan, misalnya korban penganiayaan. Dia harus rela, harus ikhlas memberi maaf kepada pelaku. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, setiap orang akan dimaafkan? Tidak. Ini hanya berdasarkan melulu kepada pihak korban. Perspektifnya restoratif justice itu melulu dari pihak korban. Harus ada kesediaan korban, kemudian baru pihak yang melakukan atau tersangkanya. Tersangkanya harus bersedia meminta maaf, tentu dengan disertai supaya dia tidak begitu saja lepas sebagai tersangka, disertai dengan pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan dari rasa sakit, pemulihan dari rasa terhina, walaupun itu mungkin perbuatan fisik, tapi mungkin dia merasa dilecehkan dengan perbuatan fisik. Pemulihan seperti itu. Jadi bukan hanya maaf, mungkin ada semacam kontribusi, ada semacam pemberian, entah itu berupa barang atau sejumlah uang, sehingga ketika mereka ini bersepakat, korban bersedia memberi maaf, tersangkanya bersedia berkontribusi memberikan kompensasi dari rasa ketergangguan hak daripada pihak korban ini, si tersangka ini bisa kita restorasi, bisa kita kembalikan, kita pulihkan kembali kepada keadaan semula seperti tidak terjadi apa-apa. Tasejim Bapak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Bapak Ronaldin Esa, Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Pak Suharjo, narasumber yang Pak Andri, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu pengurus dari paguyuban camat, terus paguyuban lurah, paguyuban kepala desa, paguyuban perangkat desa yang hadir dalam kesempatan di pagi hari ini. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan limpahnya kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini, detik ini, untuk mengikuti kegiatan terkait dengan penyuluhan hukum atau penerangan hukum, terkait dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan atau terobosan hukum yang baru yang bernama restoratif justice. Izin memperkenalkan diri, nama saya Langgeng Prabowo. Kebetulan saya di Kejaksaan Negeri Kendal sebagai Kepala Seksi Intelijen yang menjabat mulai tanggal 1 April, jadi kurang lebih baru 5 bulan di Kabupaten Kendal ini. Nanti
mohon kerjasamanya dari bapak-bapak, ibu-ibu supaya dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten Kendal ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Tadi sudah disampaikan pertama-tama oleh Pak Kesbangpol terkait dengan apa itu restoratif justice, kemudian disampaikan pula oleh Bapak Kajari terkait apa itu restoratif justice, terus prinsip dasar atau landasan filosofis kenapa sih bisa terjadi apa terobosan hukum yang dinamakan restoratif justice. Jadi sudah lengkap, tadi saya hanya menambahkan sedikit saja karena tugas dan kewenangan intelijen Kejaksaan diantaranya adalah melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, terutama terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jadi saya perlu turut andil di sini untuk mensosialisasikan apa itu restoratif justice, apalagi Pak Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice ini menjadi atensi yang utama, apalagi sudah diterbitkan dengan Perja nomor 5 tahun 2020, 15 tahun 2020 seperti itu. Jadi bisa disampaikan cek agak jangan. Jadi prinsip dasar daripada restoratif justice itu apa sih? Jadi bisa di tampilan bisa dibaca bahwa awalnya itu pidana itu seperti apa sih dari yang awalnya. Jadi pidana itu mari atas dasar tersebut, terus kemudian Pak Jaksa Agung melaporkan kepada Pak Jokowi terkait dengan terobosan baru ini, kemudian dilakukan diterbitkan peraturan Jaksa Agung untuk diantaranya itu tadi mengurangi populasi LP gitu. Terus lanjut, nah restoratif justice ini adalah perwujudan dari lembaga baru. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pilot di Kabupaten Kendal khususnya sudah dilakukan pilot project, yaitu pembangunan rumah. Kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Bupati tanggal 25 Juli kemarin di Desa Ngampel Wetan. Jadi di situ sudah sebagai pilot project dinamakan Omah Handal Adiaksa. Jadi di situ sudah ada bangunannya, bisa diberdayakan oleh masyarakat sekitar untuk musyawarah dan mufakat. Apabila terjadi suatu permasalahan hukum, dibahas di situ, dimusyawarahkan di situ. Seperti tadi tidak serta-merta atau tidak semuanya bisa dilakukan musyawarah atau dilakukan penghentian di situ. Seperti tadi sudah dijelaskan. Apa sih? Ya prinsip dasarnya cuma ada 3. Yang pertama, pelaku tindak pidana itu pasti baru pertama kali. Terus yang kedua, ancaman pidananya itu harus di bawah 5 tahun. Terus yang ketiga adalah nilai kerugiannya atau nilai barang buktinya itu tidak melebihi 2.500.000 seperti itu. Itu prinsip dasarnya. Terus yang utama lagi apa? Ada perdamaian. Itu yang paling penting. Ada perdamaian antara korban dengan tersangka atau pelaku tindak pidana, itu wajib. Seperti itu. Terus lanjut. Nah, sebagai restoratif justice sebagai proses peradilan pidana itu berpotensi sejak kapan? Nah, jadi fenomena kejahatan atau penyimpangan diketahui atau teramati itu sebagai dianggap tak termaafkan atau serius, berimplikasi besar sebagai lainnya dianggap layak atau memperoleh diskresi dan sensitivitas dalam perlakuan oleh polisi dan jaksa. Polisi dan keberadaan pihak-pihak terkait dengan kejahatan atau penyimpangan tertentu telah jelas. Sebagian ada yang mendapatkan jajaran, sebagian lain tidak mendapatkan perhatian oleh pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Jadi itu terkait dengan awal atau istilahnya deteksi dini, apakah permasalahan itu bisa dilakukan restoratif justice atau tidak. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada Bapak Camat ini ya, dari Camat, ada juga dari perwakilan dari Paguyuban Camat ya Pak. Iya, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Adri Kurnia Yuda SH, jabatan saya selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal. Jadi yang akan kami sampaikan hari ini
hanya menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kajari dan Pak Kasintel tentang restoratif justice. Adalah sebuah asas berasal dari bahasa Latin. Ada dua kata di situ, dominus dan litis. Ya, dominus itu artinya Pak. Nah, ini kerangka bantu aja untuk bisa sedikit-sedikit baca, karena kan juga materinya di-share juga kan. Dominus litis itu berasal dari dua kata, ya, dominus dan litis. Dominus itu adalah orang yang menguasai atau orang yang mengendalikan, dan litis itu peradilan atau proses hukum lah, secara harfiah bisa dilakukan seperti itu. Jadi secara kontekstual dominus litis itu bisa diartikan sebagai pihak atau orang yang punya kewenangan untuk mengendalikan jalannya suatu perkara, mulai dari proses pemeriksaan awal sampai dengan nanti proses penuntutan, sampai dengan nanti proses pembuktian di persidangan hingga akhirnya eksekusi. Dari desa Pertanyaannya disampaikan, kami gembira malah, artinya ini nampaknya diikuti dengan baik, karena ini memang kita perlukan ke depan, Bapak. Pak Komaidi, terima kasih pertanyaannya. Berbicara tentang restoratif justice, ini adalah berbicara penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, di situ ada aparatur hukum, aparat penegak hukumnya. Kalau bicara restoratif justice, jadi yang melaksanakan itu kami. Kalau di tingkat penyidikan itu namanya berakhirnya perdamaiannya, itu namanya di tingkat Polri, pemeriksaan penyidikan itu berakhirnya perkara ini namanya penghentian penyidikan. Kemudian kalau perkara ini sempat berlanjut dengan polisi melimpahkan perkara untuk penuntutan ke kejaksaan, kita menghentikan namanya penghentian penuntutan. Jadi kita hanya berwenang menghentikan penuntutan. Jadi kami tidak berwenang meminta polisi hentikan ini, tidak bisa. Kalau unsurnya masuk tidak bisa. Tapi arah kita untuk perkara dengan kualifikasi tertentu yang sebegitu kecilnya, kita menyarankan ini tidak usah dilanjutkan dengan cara berbaik-baiklah kalian, berdamailah kalian. Kemudian ada di pengadilan juga bisa. Kalau hasil pemeriksaan pengadilan tiba-tiba di dalam pengadilan mereka sama-sama timbul kesadaran, itu bisa juga dilakukan, namanya ya di pengadilan akan menghentikan persidangan dan tidak memutus pidana. Jadi dalam pelaksanaan, baik itu polisi menghentikan penyidikan maupun kami dalam menghentikan penuntutan, kami melibatkan Bapak Ibu sekalian, kami tidak sendiri. Kami melibatkan semua aparat, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat. Seperti yang terjadi dengan ilustrasi kasus tadi, kami mohon Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, Pak Subur, mengingatkan kembali bahwa peristiwa untuk perkara tindak pidana tertentu, terjadinya perbuatan pidana itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kes Bangpol, Arjo, sahabat saya, beserta seluruh jajaran yang hadir di ruangan pada hari ini. Kemudian Ketua Paguyuban Camat Kabupaten Kendal beserta beberapa Bapak Ibu Camat yang mungkin hadir pada kesempatan ini, Ketua Paguyuban Kepala Desa
Ketua Paguyuban Perangkat Desa, Sekretaris Desa yang hadir. Terima kasih atas kehadiran, karena ini mungkin kita semua, kami sangat berharap dari pertemuan ini apa yang kita bicarakan hari ini mungkin bisa ditularkan ke masyarakat, sebab saya yakin sebagian masyarakat kita tidak memahami atau mungkin sudah ada yang tahu, tapi juga bahkan ada beberapa ada sikap penolakan. Penolakan itu mungkin karena ketidakpahaman atau apa.